Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniati. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, program studi pendidikan profesi guru. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat untuk mengikuti uji kinerja angkatan 4 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ya, sebelum kita belajar, coba kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Attention please. Yes, please. Before we start our lesson, let's try. Please, greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, hadir semua. Sehat semuanya kan? Ya, Alhamdulillah. Sehat. Coba Ibu periksa kebersihan kelasnya. Apa tadi sudah dibersihkan? Sudah dibersihkan ya? Ya, bagus. Untuk pakaiannya, maskernya silakan sudah dipakai semuanya. Iya, maskernya dipasang ya. Karena kita masih pandemi, jadi kita ingat 3M. Nah, kemudian coba sebelum kita belajar di sini. Oke, ini materi kita kali ini rumus empiris dan rumus molekul. Tapi sebelumnya coba kalian duduk di dalam kelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan. Nah, jadi untuk materi kita rumus empiris dan rumus molekul. Nah, sebelum kita memasuki rumus empiris dan rumus molekul, apakah kalian masih ingat pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif serta konsep mol? Coba siapa yang masih ingat apa itu massa atom relatif? Siapa yang masih ingat? Silakan. Apa itu massa atom relatif? Silakan Mas. Massa atom relatif adalah perbandingan massa rata-rata satu atom unsur dengan 1/12 massa atom isotop C12. Ya, betul. Kemudian apa itu massa molekul relatif? Ada yang masih ingat? Saya Bu, Ya, silakan Karman. massa molekul relatif adalah perbandingan massa satu molekul unsur atau senyawa terhadap 1/12 massa satu atom isotop C12. Ya, betul. Kemudian apa itu mol? Saya Bu. Ya, silakan. Mol adalah satuan untuk jumlah zat. 1 mol sama dengan 6,5 kali 10 pangkat 23 partikel. Iya, betul sekali. Terima kasih ya karena kalian masih ingat dengan materi sebelumnya. Ibu harap untuk yang tidak menjawab kalian juga ingat materi sebelumnya karena materi-materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari itu berhubungan juga dengan materi yang akan kita pelajari setelah
jadi dalam proses pembelajaran kita hari ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok ya. Jadi di dalam masing-masing kelompok kalian berdiskusi menyelesaikan LKPD ya. Ibu minta keaktifan kalian karena ibu nilai keaktifan kalian dalam berdiskusi di dalam kelompok, kemudian presentasi di depan kelas ya. Nah, presentasi di depan kelas bagaimana kalian menyajikan ya, menyajikan hasil diskusi kalian. Kemudian setelah itu nanti ibu akan kasih reward kepada kelompok yang lebih aktif dari kelompok lain. Oke? Jadi ibu harapkan kalian di dalam kelompoknya itu lebih aktif dalam berdiskusi. Paham sampai di sini? Oke, paham. Terima kasih. Nah, di sini ya, ibu punya gambar buah mangga. Apa rasa buah mangga? Manis ya? Sering kalian makan buah mangga? Sering ya. Kalau makan buah mangga, apa yang kalian perhatikan? Jadi kalau makan buah mangga itu jangan cuma mangganya enak, manis ya, apalagi dibuat jus. Tapi kalian juga perhatikan apa? Hubungannya dengan ilmu kimia apa? Ya. Nah, jadi buah mangga merupakan salah satu jenis buah yang telah dikenal luas dan disukai konsumen seluruh dunia. Buah tropis ini memiliki rasa yang sangat manis. Salah satu kandungan nutrisi yang tinggi pada mangga yaitu karbohidrat, yaitu glukosa. Dan memiliki rumus molekul C6H12O6. Gambar apa ini? Proses fotosintesis. Nah, di dalam proses fotosintesis di sini ada karbon dioksida, kemudian ada air, ada karbohidrat, dan ada oksigen. Nah, dari gambar proses fotosintesis di atas tadi, gas karbon dioksida dan air adalah bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, zat yang bereaksi pada proses fotosintesis di sini ada nama zatnya, kemudian ada rumus kimia zat dan rumus molekul serta rumus empiris. Apa yang kalian ketahui tentang rumus empiris dan rumus molekul? Apa yang kalian ketahui? Rumus empiris, rumus molekul. Bagaimana? Jadi, apa yang kalian ketahui rumus molekul dan rumus empiris? Rumus ya, kita lihat rumus kimianya untuk karbon dioksida. Di sini ada CO2, rumus kimia zatnya. Rumus molekulnya CO2, rumus empirisnya CO2 juga. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk air. Untuk air, apa rumusnya? H2O, rumus molekulnya H2O juga, rumus empirisnya H2O. Kemudian glukosa C6H12O6, rumus molekulnya rumus empirisnya dan oksigen. Nah, jadi apa yang di sini? Apa yang sama di sini? Nah, perhatikan tabel dan juga perhatikan modul atau bahan ajar yang sudah ibu bagikan kemarin. Coba diperhatikan. Bagaimana rumusnya? Bagaimana rumusnya? Nah, kalau untuk karbon dioksida, rumus molekul dan rumus empirisnya sama. Terus untuk glukosa bagaimana? Beda. Nah, apa bedanya untuk glukosa? Rumus empirisnya. Ya, jadi rumus molekul itu menyatakan rumus kimia suatu zat. Sedangkan rumus empiris bagaimana?
situ ada juga materinya. Nah, jadi yang harus kalian kerjakan di situ di halaman ya ada, sudah diperhatikan. Nah, di situ ada kegiatan, yaitu kegiatannya yang A. Yang A, perhatikan tabel 1 berikut ini untuk memahami tentang rumus molekul. Yang A. Kemudian yang D itu tentang rumus molekul dan rumus empiris. Oke. Yang C ya, silakan diisi tabel-tabel yang masih kosong. Dan kemudian di situ ada pertanyaan-pertanyaan dan ada kesimpulan. Paham sampai di sini? Bisa dimulai mengerjakannya? Bisa? Silakan kalian identifikasi masalah yang ada di LKPD ini ya. Nah, untuk setelah kalian identifikasi, kalian kumpulkan data. Nah, data yang kalian ambil yaitu dari bahan ajar dan dari literatur lainnya. Nah, untuk literatur lainnya kalian bisa melihat link yang sudah Ibu berikan ya. Di situ di halaman terakhir ada linknya. Silakan dilihat di situ untuk mengumpulkan data dalam penyelesaian LKPD. Paham? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya tidak? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, silakan di dalam kelompoknya berdiskusi dalam mengidentifikasi masalah yang ada di LKPD. Silakan. sama dengan 56 dan O sama dengan 12. Pakai rumus Wolfe. Seperti contoh yang ada di sini. Ya, buat dulu angka yang ada di situ. Angka soalnya.
dibagi dengan 56 yang ada di sini. Terus sebarengan hasilnya cari dulu apa? Ah ya, bawahnya kita mol O-nya. Ini pengalaman ini dibagi dengan angka yang sesuai. Ini 16. Nah, jawabannya kamu. 0,7. Nah, ya. Ini dari mana ya dapatnya? Dari ART jadi hasilnya 0,2. Yang juga 45 gram 16 nya dari sini, jadi berbanding mol Fe dan mol O sama dengan 0,2 banding 0,3 sama dengan 2 banding 3. Maka rumus empirisnya Fe2 0,3. Ini dapat 1. ini kan ada C1, ada juga C2, jadi dari yang sininya dimasukkan ke sini. Nah, paham kan? Kamu paham nggak? Ya. Ibu tadi Arman menjelaskan Bu tentang ini Bu, saya belum paham. Belum paham. Ya. Nah, apa itu? Yang mana? Yang ini Bu, yang Udah dijelaskan, tapi kamu belum paham. Nah, jadi ini ya. Jadi untuk dari pertama dulu kita mencari molnya. Ya. Nah, untuk mencari mol di sini, ya. Jadi 6 massa dibagi dengan AR di sini. Dapatlah 5. Mol H masanya 10 gram dibagi 1 hasilnya 10. Maka didapat perbandingan mol. Ya. Perbandingan molnya dapat 1:2. Maka didapat rumus empirisnya CH2. Nah, barulah kita masukkan ke rumusnya di sini. MRCH kan tadi sudah diketahui 28. Nah, MR-nya di sini CHR. Dari mana dapatnya 1? 1 ini adalah jumlah atom C. Ya, ini kan jumlah atom C-nya 1. 1 dikali ARC. Kemudian ditambah dengan jumlah atom H. Ada 2 jumlah atom H, 2 kali ARH. ARH di sini sudah diketahui, barulah di sini N. Maka didapatlah ini hasilnya, ya. Gimana, paham? Barulah ini, makanya di hasilnya menjadi 2. 2 ini 28 dibagi 14, hasilnya 2. Jadi rumus molekülnya yaitu CH2. Paham? Paham, Sandi? Ya. Sudah dilanjutkan di nomor berikutnya. Presentasi di depan kelas, ya. Presentasinya bawa kursinya ke depan nanti ya. Ya, bawa kursi ke depan untuk kalian yang mempresentasikan. Nah, jadi untuk mempresentasikannya ini untuk kelompok 1, mana kelompok 1 sini, kelompok 1. Kelompok 1 silakan kalian mempresentasikan yang A, ya, yang A dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami yang dibawakan Arman. Air H2O KO sama dengan 1/2 KO 1/2 K2O karbon dioksida CO2 CO sama dengan 1/2 CO2 kesimpulan rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan sekecil jumlah atom-atom pembentuk senyawa atau rumus kimia yang paling sederhana. Gimana? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Dapat jawabannya? Sudah betul? Ya, sudah betul, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur yang menyusun satu molekul senyawa atau rumus kimia sesungguhnya. Ya, rumus molekul, yaitu rumus kimia sesungguhnya. Apa lagi kesimpulan kita hari ini? Ya, Rumus empiris adalah rumus kimia yang digunakan perbandingan terkecil jumlah atom pembentuk senyawa atau rumus kimia yang paling sederhana. ya, jadi rumus empiris yaitu rumus kimia yang sederhana, yang paling sederhana. Ya, nah jadi itulah materi kita hari ini. Kemudian
Wih,